salah jangan ngomong dengan organisasi pers ya, jangan teriak ya. Subscribe dulu gitu sama anak Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Henry Nusa, channel yang membahas tentang seputaran wartawan, media, berita, hiburan, dan seni. Ya, inilah channel Henry Nusa. Baiklah, jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan ketuk tanda loncengnya ya, supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi yang akan selalu berbicara tentang tadi gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa? Kali ini kita akan membahas mungkin menarik ya. Ada yang berbicara tentang kutu loncat gitu ya. yang banyak kita dengar adalah, atau yang biasa acap kali kita dengar adalah bajing loncat mungkin gitu ya. Kali ini kutu loncat gitu, agak menarik ya. Tapi kutu loncat ini pun berbicara atau ya sedikit bersinggungan dengan dunia wartawan gitu ya. Bagaimana tidak? Lucu menurut saya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak hal-hal yang seperti ini ya. Tapi menurut saya lucu saja gitu ya. Anda silah-silahkan saja gitu ya. Semua berhak gitu ya. Ya, wartawan juga warga negara Indonesia kan. Warga negara gitu ya. Nah, tapi kejadian ini, kasus ini terjadi yaitu di sebuah, kita sebut saja ya, kejadian di Pulau Afrika lah gitu ya, ada salah satu kota. Atau mungkin kejadian di Eropa, mungkin ada salah satu kota gitu ya. Baiklah, ya terjadi di negara kita lah ya. Di sini saya tidak sedang menjatuhkan, melemahkan sebuah pekerjaan wartawan atau seorang wartawan, tapi rasanya lucu gitu ya. Peristiwanya begini ya. Ini kaitannya masih berkaitan dengan dunia politik. Ini berkaitan juga dengan dunia ya pilkada lah ya, pemilihan kepala daerah. Saya di sini tidak akan menyebutkan nama daerahnya karena katanya sih ini sudah menjadi bahan candaan atau guyonan di sana gitu ya. Peristiwanya begini. Si Babang ini kita sebut Mr. Handsome ya. Si Mr. Handsome ini awalnya berada di A gitu ya. Kemudian Mr. Handsome berubah ke B. Kemudian Mr. Handsome dalam prosesnya berpindah lagi ke C. Namun fakta membuktikan gitu ya, ternyata A menang gitu ya dalam pertarungan tersebut. Dan Mr. Handsome berubah ke A. Pada saat berubah di A, seakan-akan ini cerita ya, saya dapat informasi dari rekan-rekan, seakan-akan dia yang mengatur gitu. Jadi tidak ya. Jadi apa ya, ada kata-kata bahasa wartawan Pemda, aduh Bung, maaf Bung ya. Jadi walaupun Anda di Istana Negara sekalipun, Anda bukan wartawan Istana Negara gitu ya. Anda adalah wartawan milik masyarakat. Anda bekerja di perusahaan pers. Bukan Anda bekerja pada pemerintah. Kecuali Anda berada di dalam media yang merupakan bagian dari BUMN. Itu jelas karena itu adalah milik negara gitu ya. Nah kan kalau Anda tidak milik negara, mengapa Anda seakan-akan ada kata-kata seakan-akan seperti wartawan Pemda ya? Kalau Anda jadi wartawan Pemda, Anda bukan wartawan di perusahaan pers Anda berarti gitu. Jadi jangan jadi kutu loncat lah ya. Bicara politik ini sering saya dipertanyakan, Bang, ada rekan-rekan kita gitu, itu sepertinya berpolitik tuh begini tuh. Jadi sebelum panjang lebar seperti apa, terutama untuk rekan-rekan PWI lah ya, rekan-rekan PWI karena saya berada di PWI, untuk rekan-rekan PWI di dalam buku peraturan dasar, peraturan rumah tangga, kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan Persatuan Wartawan Indonesia ini diterbitkan oleh PWI Pusat pada bulan Agustus 2019.
2019. Nah, di dalam kode perilaku itu di bab 11. Bab 11 itu berbicara tentang politik dan jabatan publik. Nah, di bab 11 politik dan jabatan publik, tepatnya pasal 13. Nah, mari coba kita mungkin kalau rekan-rekan tidak tahu, nah, coba dengarkan, atau masyarakat mungkin yang melihat postingan ini yang bukan berada di dunia wartawan gitu ya. Tapi jangan lupa di like, share, komen, and subscribe ya. Tidak bayar kok untuk subscribe ya. Dan syukur-syukur mau mengetuk tanda loncengnya. Baiklah. Nah, di pasal 13, 1. Hak-hak politik dasar wartawan sebagai warga negara dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, presiden atau kepala daerah dilindungi. 2. Wartawan memiliki kebebasan untuk menjadi anggota salah satu partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai yang tidak dilarang oleh perundang-undangan. 3. Wartawan yang menjadi pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus PWI pada semua tingkatannya. Baik, di sini tidak boleh merangkap jabatan ya, selaku pengurus ya. Lalu keempat, wartawan yang akan menduduki jabatan politik seperti namun tidak terbatas pada anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati, atau wali kota tidak diperbolehkan menjadi pengurus PWI pada semua tingkatan. 5. Wartawan yang menjabat pengurus politik dan atau organisasi memiliki afiliasi dengan partai politik atau menduduki jabatan politik seperti namun tidak terbatas pada anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati, atau wali kota tidak kehilangan keanggotaannya di PWI. Oke, ini ada di, seingat saya ada ya di lamannya pwi.org.id ya, ada di sana, atau lihat di pwi.kotajambi.com. Saya jadi promosi ya, di pwi.kotajambi.com, di sana ada, dan juga nanti akan terhubung dengan laman PWI Pusat. Oke, nah itu rekan-rekan ya. Jadi kalau untuk bicara politik di dalam PWI ya, di organisasi versi yang lain tentu punya aturan juga gitu ya. Sama atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas itu tadi ini kode perilaku ya, kode perilaku wartawan milik PWI gitu ya. Jadi kalau ada yang jadi kutu loncat tadi, terus ada kata-kata wartawan Pemda. Saya sering sekali dulu ya dengar seperti ini, wartawan Pemda, wartawan istana lah katanya ya. Saya bingung juga ya. Saya mohon maaf nih, kebetulan saya ini hanya wartawan tukang ngeronda ya, keliling-keliling gak jelas gitu ya. Saya hanya wartawan pinggiran, dan saya wartawan yang punya basically orang dusun gitu ya. Jadi mungkin sangat berbeda dengan rekan-rekan gitu ya yang berada di sana. Aduh, saya ingin ngakak ya, tapi ini rasanya tidak menarik sekali gitu ya apa yang terjadi gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, itu pilihan. Cuman dijagalah ya marwahnya ya. Jadi lucu gitu ya. Kita sesama wartawan aja jadi ketawa gitu melihatnya ya, apalagi yang bukan wartawan gitu ya. Anda jangan menjadi snobisme lah ya. Jadi snobisme itu banyak di berbagai tempat itu. Merasa paling tahu, paling hebat, tapi ilmunya benar-benar kosong gitu ya. Coba dicari rekan-rekan ya, apa itu snobisme gitu ya. Snobisme itu banyak dan memasuki semua relung-relung kehidupan kita gitu. Termasuk wartawan sepertinya juga begitu ya. Banyak snobisme sekarang ya. Kok jangan terlalu menjilat lah dengan penguasa ya. Jadi kok Anda menjilat dengan kekuasaan gitu ya. Tidak perlu menjilat lah Bung. Saya bersyukur ya, dan saya berterima kasih sekali. Dulu saya, waktu pertama kali saya mengenal dunia jurnalistik itu, jadi saya kenal dengan seorang Mursid Songsang gitu ya. Kemudian saya berada di antara senior-senior saya, yaitu berada di antara pada saat liputan, walaupun saya tidak terlalu sering dengan mereka, minimal saya berada di antara mereka pada saat itu.
sering, walaupun maksudnya tidak terlalu akrab gitu ya, tapi saya banyak belajar dari mereka ya itu. Terima kasih sekali gitu ya. Saya terima kasih dengan Kak Aning gitu ya, Siti Masindar Jam Berita, pemimpin redaksi Jam Berita. Pada masa itu saya sering juga berbicara dengan beliau, kemudian Bang Pipin ya, Firman Satria pada masa itu, dan saya juga berjumpa dengan Bang Faul ya, Bang Farul Rozi, Bawaslu saat ini. Kemudian ada Bang Eso Pamenan, ada Bang Ali Monas tentunya. Saya banyak ngobrol dengan Bang Ali Monas di lapangan pada masa saya ya. Saya berjumpa dengan mereka gitu ya. Dan banyak sekali. Banyak seperti Bang Heri Rawas juga, Bang Dodi Irawan gitu ya. Yang selalu membimbing saya ya. Alhamdulillah tempat saya belajar, tempat saya bertanya dan tempat saya belajar menurut saya tidak pernah diajarkan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu ya. Saya tidak pernah diajarkan kutu loncat gitu ya. Saya tidak pernah juga diajarkan berkebun, misalkan seperti postingan saya lalu itu, berkebun di punggung organisasi pers, apalagi berkebun di punggungnya wartawan gitu ya. Aduh, saya bingung juga ya, belajar dari mana, dapat ilmu dari mana ini ya. Ya pilihan Anda lah rekan-rekan ya. Tapi seperti yang lalu saya bilang ya, jangan menghancurkan yang benar-benar ingin jalani profesi seorang wartawan gitu ya. Jadi yang tadi kutu loncat itu saya bikin ketawa ada ya. Rekan-rekan boleh ketawa juga dong. Komentar lah di kolom komentar saya di bawah ya. Mungkin yang tahu cerita persisnya. Kebetulan masih di dalam negara kita lah ya. Ya mungkin lebih skup kecilnya masih dalam provinsi Jambi lah gitu ya. Gak perlu lah ya. Jadi kalau Anda merasa wartawan Pemda besok bermasalah, jangan ngomong dengan organisasi pers ya. Jangan teriak ya. Ngomong aja sana Anda selaku wartawan istana ya. Lucu sekali Anda. Dan jangan gabung dengan organisasi pers lah. Kalau begitu gitu ya, bikin organisasi sendirilah. Bikinlah organisasi wartawan Pemda gitu ya. Atau forum wartawan Pemda gitu ya. Ya ada bikin sendirilah gitu ya. Kok jadi lucu saya kelihatannya. Aduh. Mohon maaf ya jika salah saya menanggapinya, tapi menurut saya lucu sekali gitu ya. Apalagi ya itulah kutu loncat ya. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu banyak peristiwa ya akhir-akhir ini. Ya sudahlah, kita bawa ketawa aja. Jangan lupa bahagia dan ceria. Semoga imun kita selalu kuat. Salam sehat untuk kita semua. Dan rekan-rekan wartawan yang bertemu dengan para kutu loncat dan para wartawan yang sedang menaikkan baunya, merasa selaku wartawan istana atau wartawan Pemda tadi, dibawa senyum aja ya rekan-rekan ya, bawa ketawa. Semoga pers kita selalu kuat dan selalu merdeka. Kebebasan pers yang terutama. Tapi juga kita orang-orang pers harus betul-betul menjaga kebebasan pers itu, kemerdekaan pers itu bukan menjadi kebablasan pers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.